Halo sobat, ketemu lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Saya tuh mau bahas mengenai ramalan Jayabaya ya. Karena saya amati, ramalan Jayabaya itu bukan sekedar ramalan kosong. Ramalan Jayabaya itu seperti suatu skenario kehidupan di zaman ini gitu. Seperti skenario kehidupan di zaman ini. Oh, nanti akan ada kereta melaku tanpa jaran. Itu seperti apa? Mobil. Mobil itu seperti kereta tanpa kuda. Jadi kayak ramalan Jayabaya itu kayak skenario kehidupan di zaman ini. Dan saya amati ramalan Jayabaya ini sebenarnya sudah runtut. Sudah benar-benar runtut kalau kita memang mau mengamati ramalan Jayabaya. Dan ramalan Jayabaya ini ending-endingnya itu mengerikan. Semuanya ditutup dengan kengerian yang dahsyat. Dan semuanya akan diulang dari nol. Maksudnya apa? Maksudnya gini maksudnya. Saya amati tragedi-tragedi sebagai penutup akhir tahun atau penutup masa atau penutup zaman di dalam ramalan Jayabaya itu ditutup dengan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengerikan. Semua itu dimulai ketika besok yang selet-seleting tahun, besok yang wis tutup ngancik tahun, besok yang wis ngancik tutuping tahun, bakal ono dewa ngejawantah. Akan ada dewa tampil. Dimulai dari dewa tampil, kedatangan dewa yang tampil berbadan manusia, bertubuh manusia. Berarti dewa itu menjelma menjadi manusia. Dia tampil menjadi manusia. Padahal dia sendiri adalah seorang dewa. Tapi dia tampil menjadi manusia. Berparas seperti Betara Krishna. Wajahnya, kulitnya itu seperti Betara Krishna. Awatak Baladewa, berwatak seperti Baladewa. Dimulai dari situ itu sudah menjadi akhir zaman. Dimulai dari kehadiran seorang dewa yang tampil menjadi manusia. Itu sudah menjadi pertanda akhir zaman. Dan semuanya akan diserukan lagi dengan tragedi yang akan terjadi di tahun 2024-2025. Jadi dewa yang tampil sebagai manusia itu saat-saat ini mungkin sudah beranjak dewasa. Dan tragedi yang terjadi di 2024-2025 di tahun ini sebagai awal kehancuran dunia. Dan saya sendiri pernah diberitahu oleh teman indigo saya. Jadi saya itu punya teman indigo, dia juga sudah pernah menerawang. Teman indigo saya itu melihat tanah Jawa itu seperti pohon yang sudah rapuh. Tanah Jawa itu seperti pohon yang sudah lapuk. Pohon yang sudah rapuh, tinggal menunggu kapan tumbangnya. Pegas tanah Jawa sudah pure. Tidak ada lagi. Pegas tanah Jawa sudah pure, mengering. Karena gas-gas yang tersimpan di tanah Jawa sebagai suspensi bila mana terjadi gempa bumi, sebagai penggerak dari dalam bumi supaya tidak parah. Sekarang pegas-pegas itu sudah keluar dari bumi. Kalian amati lumpur lapindo, gas lapindo yang ada di Jawa Timur
sampai belasan tahun, bahkan sampai sekarang masih berkeluar terus. Dan banyak tempat-tempat dan sisi-sisi di Indonesia yang selalu mengeluarkan gas terus, gas bumi, gas lapindo. Ada yang mengeluarkan air panas belerang lapindo. Itu sebagai bukti suspensinya tanah Jawa sudah kering. Pegasnya tanah Jawa sudah kering. Ibaratnya kapal tanah Jawa sudah menjadi kapal yang kaku, nggak bisa gerak-gerak lagi. Ibaratnya tanah Jawa kapal, tanah Jawa itu sudah menjadi kapal yang kaku, nggak bisa gerak-gerak lagi karena suspensinya sudah kering. Tinggal menunggu kapan nih kapalnya hancur. Di mana tanah Jawa selalu bergerak ke selatan. Setiap tahun bergerak ke selatan, ke selatan, ke selatan, ke selatan, ke selatan terus. Dan ini sudah mentok pertemuan antara lempeng di Indonesia dan juga lempeng Hindia. Di Laut India, di pantai selatan itu ada lempeng Samudra Hindia. Dan lempengnya ini sudah mulai bertemu, tinggal menunggu kapan tumbukannya, kapan hancurnya. Dan ramalan Jayabaya ini sudah benar-benar sangat mengerikan. Bahkan dalam ramalan Jayabaya juga meramalkan mengenai Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga itu akan benar-benar terjadi. Yang jelas bila mana Uni Soviet yang dipimpin oleh Rusia berperang dengan Amerika Serikat, pemimpin dari organisasi atau koalisi NATO. Jadi bila mana NATO dan Rusia pecah perang besar, saat itu perang ada di mana-mana. Saat itu negara-negara lain pasti juga akan ikut berperang, akan mencari sekutu. Supaya apa? Memperkuat pertahanan keamanan negara mereka. Sekalipun negara-negara yang gak mau berperang, gak ikut berperang, nanti juga akan ikut berperang ketika semuanya pecah. Negara-negara yang damai semua akan berperang. Tidak ada negara yang tidak berperang. Seluruh negara di dunia, dari negara kecil sampai negara besar, semua berperang. Dan bila mana di dalam bahasa kekristenan, atau Alkitabiah, itu dinamakan perang Armageddon. Perang Armageddon ditanda-tandai banyak hal, seperti Israel yang akan hancur menjadi puing-puing seperti saat ini. Walaupun Israel juga bisa melawan Hamas, tapi sebagian wilayah Israel juga hancur. Bahkan warga Israel mungkin dah ratusan bahkan ribuan juga mati. Israel dimusuhi oleh bangsa-bangsa Arab. Israel menjadi incaran bangsa Arab, mau dimusnahkan bangsa Arab. Sejak dulu sampai sekarang dan saat ini, Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. Ini sungguh-sungguh benar-benar mengerikan loh di dalam ramalan Jayabaya ini. Ya kita berdoa aja lah, semua kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.